Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga sahabat-sahabat channel Ahmad Nuzul Ad-Din dimanapun berada, semoga kita semua diberikan rezeki yang halal, diberikan umur yang barokah, dan diberikan ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membedah kitab Mungil ya. Kenapa Mungil? Karena kitab ini sangat pas untuk diletakkan di dalam saku, dan ukurannya hampir sama dengan Nadoman ya, Nadoman Al-Miftah lil Ulum. Langsung saja kita membedah kitab Al-Miftah li Irsyadil Awam. Apa itu Al-Miftah li Irsyadil Awam? Ya. Apa itu Al-Miftah li Irsyadil Awam? Al-Miftah li Irsyadil Awam ini adalah kitab rangkuman dari tiga fan ilmu syariat, yaitu akidah, sirah Nabi, fikih, dan dirangkum dalam satu kitab yang mungil ini dan dinamakan Al-Miftah li Irsyadil Awam. Langsung saja kita membedah kitab. Kitab ini dinamakan Al-Miftah li Irsyadil Awam. Penulisnya tim Al-Miftah Pondok Pesantren Sidogiri. Desain cover AIM. Layout tim PK Present. Cetakan pertama yaitu dicetak pada bulan Jumadil Ula pada tahun ajaran 1441 Hijriah. Ya, dicetak oleh tim Al-Miftah lil Ulum Sidogiri. Kemudian di sini ada daftar isi. Ini ada akidah, sifat wajib Allah, sifat muhal Allah, sifat jaiz Allah, sifat wajib Rasul, sifat muhal Rasul, sifat jaiz Rasul, para nabi, kitab-kitab, para malaikat, hari akhir, urutan sahabat yang mulia. Kemudian sirah Nabi, nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur ayah, nasab Rasulullah dari jalur ibu, istri-istri Rasulullah, putra-putri Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah. Kemudian di sini ada fisik Nabi, aksesoris Nabi, cara tidur Nabi, cara makan Nabi, cara minum Nabi, tertawanya Nabi, bicaranya Nabi, marahnya Nabi, berjalannya Nabi, duduknya Nabi, akhlaknya Nabi, keistimewaan Nabi. Ini merupakan akidah ya. Akidah dan sirah Nabi Muhammad SAW. Kemudian lanjut ke halaman 44 ini ya. Ini dilanjutkan dengan ilmu fikih. Ini ada siwak, fardunya wudu, sunahnya wudu, yang membatalkan wudu, yang mewajibkan mandi, fardunya mandi, sunahnya mandi. Kemudian ada bab najasah, cara menyucikan najis, kitab solat, syarat wajib solat dan macam solat sunnah, syarat sebelum solat, rukun solat, sunnah sebelum solat dan pada waktu solat, perbedaan laki-laki dan perempuan dalam sholat, yang membatalkan sholat, kemudian waktu makruh sholat. Jadi meliputi 3 ilmu di sini ya. 1 akidah, kemudian nomor 2 sirah Nabi dan fikih. Kita langsung sifat wajib Allah. Sifat-sifat wajibnya Allah Ta'ala 20 yang hafal dapat pahala. Pertama, wujud Allah berarti ada.
dan buktinya adanya alam semesta. 2 sifat kidam tak ada awalnya, 3 sifat baqa tak ada akhirnya, 4 mukhalafatu lil hawadisi, artinya tidak ada yang menyamai, dan kelima qiyamuhu binafsihi, adanya Allah dengan zatnya sendiri. 6 sifat wahdaniyat itu satu, baik dalam zat, sifat dan perilaku. Kita lanjut. Ini sifat muhal Allah. Sifat yang muhal bagi Allah Ta'ala, yang tidak pantas untuk dimilikinya. Yang pertama sifat Adam tidak ada, kedua hudus ada permulaannya, 3 fana rusak dan tidak abadi, 4 mumasalah satu lil hawadisi, qiyamuhu bi ghairihi, yang kelima artinya itu butuh tempat dan masa. Itu ya, itu cuma ringkasan saja. Kemudian sifat jaiz Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat jaiz bagi Allah hanya satu, mengerjakan dan tinggalkan sesuatu yang mungkin tak diwujudkan, mantapkan di hati dengan keyakinan. Sifat wajib Rasul. Sifat yang wajib bagi para utusan ada 4, jangan sampai dilupakan. Pertama sifat siddiq, jujur artinya di segala hal dan tak pernah berdusta. Kemudian sifat muhal Rasul. Sifat-sifat muhal bagi para nabi ada 4 dan tidak akan terjadi. Pertama kizib, artinya itu balada bodoh, itu sifat kedua. Sifat jaiz Rasul. Hanya satu sifat jaiz para nabi, tertimpa hal bersifat manusiawi, namun hal itu tak sampai mengurangi derajatnya nabi yang mulia dan tinggi. Para nabi, Allah menjaga nabi dan maksiat. Sama halnya dengan para malaikat, 25 jumlahnya utusan yang diutus untuk mengajak beriman. Kita lanjut, kita skip saja. Ini ada kitab-kitab. Ada 4 kitab yang Allah turunkan kepada Nabi yang menjadi pilihan. Kitab Taurat merupakan yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Musa. Para malaikat. Malaikat asalnya dari cahaya dan tak akan pernah melakukan dosa. Malaikat yang wajib diketahui jumlahnya ada 10, itu pasti. Kita lanjut. Ini hari akhir. Di antara yang wajib kita tanamkan adanya hidup setelah kematian. Pada alam barzakh kita wajib iman, yaitu alam sebelum kebangkitan. Kita lanjut. Ini urutan sahabat yang mulia. Urutan sahabat yang paling utama, marilah kita ketahui semua. Sayyiduna Abu Bakar yang pertama, As-Siddiq membenarkan itu gelarnya. Umar Al-Faruq urutan yang kedua, Utsman bin Affan urutan yang ketiga, urutan keempat Sayyidina Ali, sepupu serta menantu dari Nabi. Kemudian di sini ada sirah Nabi, sejarah Nabi. Nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebagian ahli sufi menyebutkan 1000 nama yang telah ditetapkan. Kemudian di sini ada nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur ayah. Leluhur Nabi terpuji serta suci dari zina, kufur, syirik yang dicaci. Dari jihad ayah nasab Rasulullah, putra tunggal dari Sayyidina Abdullah. Kemudian ada nasab Rasulullah dari jalur ibu. Dari ibu Nabi putranya Aminah, putri Wahab bin Abdi Manaf yang gagah, bin Zura bin Kilab dan Kilab kumpulnya. Nasab Nabi dari ayah dan ibunya, istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mengenal istrinya Nabi, 11 yang rumah tangga dengan Nabi. Siti Khadijah Al-Kubra yang pertama, putri Khuwailid wanita ternama. Putri Khuwailid wanita yang ternama, gitu ya. Seterusnya tinggal meneruskan sahabat-sahabat kami di rumah. Putra putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, putra putri Nabi yang agung dan suci. Ada 7 wajib cinta haram benci. Dari Ummi Khadijah 6 putranya, dari Maria Kiptia yang satunya. Terus kemudian di sini ada cucu-cucu Rasulullah. Cucu Nabi jumlahnya ada 9. Dari 3 putri Nabi yang unggulan, 6 cucu dari Sayyidina Fatimah, 3 putra 3 putri istiqomah. Lanjut, fisik Nabi. Nabi diciptakan bentuk yang sempurna, baik dalam fisik dan juga akhlaknya. Tidak pendek dan tidak terlalu tinggi. Itu merupakan postur tubuh Nabi. Aksesoris Nabi. Nabi senang terhadap wangi-wangian, di antaranya misik beserta raihan. Nabi juga menyukai kerapian, terbukti di dalam tiap keadaan. Dan lanjut, cara tidur Nabi. Sebelum tidur Nabi baca basmalah, juga tasbih takbir beserta hamdalah, menyiapkan siwak di dekat kepala, suci dari hadas selalu dijaga. Kemudian cara makan Nabi. Sebelum makan Nabi baca basmalah, harapan bisa mendapatkan barokah. Nabi makan menggunakan 3 jari, membersihkan tangan dengan dibasuhi. Kemudian ada cara minum Nabi. Minuman Nabi dari zam-zam dan susu, beserta air dingin dicampur madu. Nabi melarang minum sambil berdiri, kecuali zam-zam jangan diingkari. Lanjut, tertawanya Nabi. Tebar senyum itu ciri khasnya Nabi, dan jika tertawa pasti ditutupi. Meskipun ada riwayat menyatakan gigi gerahamnya hingga kelihatan. Bicaranya Nabi. Bismillah jadi awal pembicaraan, dan juga selalu menjadi akhiran. Dengan nada yang lembut, jelas dan pelan, berbicaranya sekedar kebutuhan. Marahnya Nabi. Rona pipinya Rasulullah memerah ketika keadaannya sedang marah. Jika urusan agama direndahkan, bukan dalam urusan kepribadian. Berjalannya Nabi. Ketika Rasulullah sedang berjalan, maka yang menjadi naungannya awan. Cara berjalan Rasul kuat dan cepat, ibaratkan bumi seakan dilipat. Duduknya Nabi.
Kebiasaan duduknya sang purnama dengan menempelkan kedua pantatnya, merapatkan dua paha ke perutnya dan kedua tangan di atas betisnya. Akhlaknya Nabi, tidak ada yang lebih indah akhlaknya, melebihi Rasulullah sang baginda, sebagaimana Al-Quran menggambarkan kesempurnaan akhlak Nabi pilihan. Kemudian keistimewaan Nabi. Rasulullah terlahir sudah di khitan, berbau wangi bersih dari kotoran, lahirnya bersujud dan tangan berdoa, apinya majusi padam seketika. Kemudian yang adalah fikih, ini bab siwak. Siwak disunahkan dalam segala hal, kecuali puasa setelah zawal. Dalam 3 tempat sangat disunahkan, saat mulut bau walau tidak makan. Fardunya wudu. Fardunya wudu itu 6 perkara. Berniat ketika membasuhkan muka. Kemudian sunnahnya wudu. Baca basmalah, basuh telapak tangan, berkumur dan hidung juga dibersihkan, usap semua kepala dan telinga, bagian luar dan bagian dalamnya. Yang membatalkan wudu, dengan 5 hal wudu menjadi batal: keluarnya benda dari kemaluan, tidur tak menetapkan 2 pantatnya, kemudian karena hilang akalnya. Yang mewajibkan mandi, 6 perkara yang mewajibkan mandi, 3 untuk wanita dan laki-laki. Kemudian fardunya mandi. Fardunya mandi banyaknya ada 3. Niat dan hilangkan najis jika ada. Fardu yang ketiga, air dialirkan pada rambut dan kulit seluruh badan. Sunnahnya mandi. 5 perkara sunnah. Sunnahnya mandi. Baca basmalah wudhu sebelum mandi. Menggosokkan tangan ke seluruh badan, cepat-cepat dan dahulu yang kanan. Ini ada bab najasah, bab najis. Sesuatu yang keluar dari farji, semuanya najis kecuali mani. Wajib hukumnya mensucikan kotoran, kencing bayi cukup sekali siraman. Kemudian cara menyucikan najis. Wadah yang dijilat oleh anjing babi harus dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satu basuhan yang 7 kali harus dicampur dengan debu yang suci. Kemudian di sini ada kitab solat, bab solat. Syarat wajib solat dan macam solat sunnah. Syarat wajib solat itu ada 3. Islam balik dan juga sehat akalnya. Terus ya, ini syarat sebelum sholat, rukun sholat, kemudian sunnah sebelum sholat pada waktu sholat, kemudian perbedaan laki-laki dan perempuan dalam sholat, yang membatalkan sholat, waktu makruh sholat, dan khatam. Begitulah bedah kitab Al-Miftah li Irsyadil Awam. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.